Suatu hari, Ami mencoba menjelajahi sebuah rumah kosong di kompleksnya. Dia masuk sendirian, tempat itu menyeramkan dan aneh. Dia mulai dari taman, tapi karena sibuk melihat bunga, dia tiba-tiba jatuh ke kolam 6 meter. Kolam itu kosong, tapi saat jatuh ke sana, dia mengaktifkan sensor yang mengatakan kolam itu akan terisi air cuma dalam 5 menit. Ami takut karena dia nggak bisa berenang. Dia melihat sekeliling dan menemukan tali 1,8 meter tergeletak di dasar kolam. Dia juga melihat tong kayu selebar 1,2 meter dan berangkas logam setinggi 1 meter. Tinggi Ami 1,8 meter dan dia berhasil keluar dari kolam dengan selamat. Bisakah kamu menebak caranya? Begitu air mulai naik, Ami memegang erat tong kayu untuk membantunya mengambang dan keluar dari kolam dengan aman. Dia cuma bisa masuk ke rumah lewat pintu dengan kunci kombinasi 5 digit. Ami mencari petunjuk dan menemukan selembar kertas bertuliskan 5 angka, 81169. Dia mencoba kode ini tapi gagal. Tak lama dia menyadari apa yang salah. Apa kamu juga tahu? Kertas itu terbalik. Kode yang benar adalah 69118. Akhirnya dia masuk ke rumah utama. Di ruang tamu, dia sadar rumah besar ini tidak terbengkalai. Ada 4 wanita menunggunya. Masing-masing dari mereka menawarkan untuk mengajak Ami berkeliling rumah. Wanita mana yang menurutmu merupakan pilihan paling aman? Wanita pertama nggak punya bayangan, jadi dia mungkin vampir. Ada gigitan vampir di leher wanita ketiga, berarti dia bakal berubah jadi vampir. Ada ular di rambut wanita keempat, jadi jauhi dia. Oleh karena itu, Ami cuma bisa memilih wanita kedua untuk mengajaknya berkeliling. Wanita itu membawa Ami ke ruangan lain. Dia memberinya sebatang coklat dan bilang dia punya tantangan. Dia akan melakukan beberapa trik untuk Ami, dan setelah tiap trik, dia harus memberi si pemandu 1/7 batang coklat. Tapi Ami cuma diizinkan melakukan 2 potongan. Dia juga tidak mungkin mematahkan atau memotongnya tanpa pisau spesial. Jadi, apa strategi terbaik untuk memotong coklat batangan ini? Ami harus membuat 2 potongan untuk membagi coklat itu jadi 3 bagian. Potongan pertama adalah 1/7, yang kedua 2/7, dan yang ketiga 4/7. Wanita tadi melakukan trik sulap aneh dan Ami memberinya 1/7 coklat. Setelah trik kedua, dia memberinya 2/7 coklat dan memintanya mengembalikan potongan 1/7 tadi. Setelah trik ketiga, dia memberikan bagian terkecil lagi. Kemudian, setelah trik keempat, Ami mengambil 2 bagian pertama dan memberikan bagian yang 4/7. Setelah trik kelima, dia memberikan potongan 1/7 lagi. Setelah trik ke-6, Ami mengambil bagian yang 1/7 dan memberikan potongan 2/7 lagi. Dan setelah trik terakhir, dia memberinya potongan terkecil lagi. Setelah selesai melakukan trik, wanita itu mengunci Ami di dalam suatu ruangan. Tapi tiba-tiba, pintu tempatnya masuk tadi menghilang dan Ami hanya bisa melihat pintu lain di sudut ruangan. Pintu itu dikunci dengan kunci kombinasi huruf. Ami melihat sekeliling ruangan dan menemukan secari kertas. Di sana tertulis E+3, F+1, C+1, E+4, S+1. Apa kata sandinya? Kata sandinya adalah hebat. Kunci teka-teki ini tersembunyi dalam alfabet. E+3 huruf berikutnya adalah H. F+1 huruf adalah E, dan seterusnya. Ami meninggalkan ruangan tadi dan menemukan tangga ke arah basement. Dia turun dan melihat wanita tadi menunggunya di bawah. Dia bilang Ami harus memilih di antara 3 minuman di meja depannya. Cuma 1 minuman yang tidak beracun. Minumannya adalah teh dengan gula, cappuccino, dan coklat panas. Apa yang harus Ami pilih? Kalau memang ada gula di dalam teh ini, pasti gula itu sudah larut, tapi gula batunya masih ada. Busa di atas cappuccino ini berwarna hijau mencurigakan, jadi mungkin nggak aman diminum. Jadi,
Ami harus memilih coklat panas. Wanita itu membuka pintu belakang rumah, menyuruh Ami pergi dan tak kembali. Ami pun kini di jalanan dan melihat ada mobil dengan mesin menyala di dekatnya. Dia masuk dan langsung tancap gas pulang. Namun, jalanan sangat berkabut. Dia tersesat dan sampai di kota kosong. Saat dia lapar, haus, dan sangat lelah, tiba-tiba Ami melihat 3 pintu menuju rumah berbeda. Di balik pintu pertama, tertulis ada banyak sekali makanan. Di belakang pintu kedua, ada air yang bisa dia minum. Dan di balik pintu ketiga, ada uang miliaran rupiah. Pintu mana yang harus dibuka Ami terlebih dahulu? Pintu mobilnya dong. Ami berhasil menemukan jalan pulang dan tiba di rumah pada pagi hari. Begitu dia masuk rumahnya, dia sadar laptopnya hilang. Sepertinya seseorang telah membobol rumahnya karena ada jejak kaki di lantai dan mengarah ke jendela ruang tamu. Ami menelepon polisi dan memberitahu mereka tentang kasus itu. Dalam sehari, detektif mengumpulkan 4 tersangka. Yang pertama adalah Jaka, teman masa kecil Ami. Dia bilang dia nggak keluar rumah selama beberapa hari terakhir karena sedang mengerjakan proyek penting untuk pekerjaannya. Lalu ada Robert, tetangga Ami. Dia bilang dia mengurus tamannya sepanjang minggu, tapi nggak melihat seorang pun masuk ke rumah Ami. Malora, teman kerja Ami, bilang dia baru liburan selama seminggu terakhir. Dan Susana, asisten rumah tangga Ami, bilang terakhir kali dia datang untuk membersihkan rumah Ami, laptopnya masih ada. Detektif itu segera tahu siapa pelakunya. Kok bisa? Lihatlah taman Robert. Dia bilang dia mengurusnya, tapi semua bunganya layu dan kering. Teman Ami, Billy, meneleponnya dan mengatakan dia punya kejutan. Dia bilang dia memenangkan beberapa tiket konser band pop favorit Ami. Dia akan memberinya tiket itu kalau Ami bisa menjawab teka-teki yang sangat sulit. Ami berhasil memecahkan teka-teki itu dan mendapatkan tiketnya. Teka-tekinya begini. Kamu tidak memilikiku saat lahir, tapi akan mendapatkanku kelak. Dalam beberapa tahun, kamu tak akan memilikiku lagi. Tapi kemudian, dia datang lagi dalam bentuk berbeda. Bertahun-tahun kemudian, aku mungkin akan meninggalkanmu lagi. Siapa aku? Gigimu. Pada pukul 11 siang, Ami ditelepon bosnya, Tomo. Dia sedang pusing karena dokumen yang sangat penting telah hilang dari kantornya. Dokumen itu ada di mejanya malam kemarin, tapi hilang pagi ini. Ami segera ke kantor untuk menanyai para karyawan. Dia punya 3 tersangka. Elias bilang dia menghabiskan malam sebelumnya di bioskop. Mason mengajak pacarnya makan malam, dan Evelyn mengunjungi galeri seni. Ami tak butuh waktu lama untuk tahu siapa yang berbohong. Kok bisa? Elias, coba perhatikan baik-baik tiketnya. Itu belum disobek, berarti dia nggak ke bioskop semalam.